Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan yaitu tentang bahasan dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita coba buka ya kitabnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dengan sangat sederhana tentang hadis pertama, yaitu tentang niat ya. Bisa dilihat di episode yang pertama. Nah, sekarang kita akan memasuki pada bagian hadis yang kedua dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Untuk hadis yang kedua ini kita akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Baiklah, untuk lebih singkatnya kita akan bacakan dulu hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz uttala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharas safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama fa asnada ila rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fahizaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fahbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa ahbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa ahbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa ahbirni an amaratiha. Qala antalida allamatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summa antolaqa falabisa maliyan summa qala ya Umar atadri anis sa'al qultu
Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Para pemirsa Pewarta Berita dimanapun Anda berada, hadis ini memang cukup panjang ya, tapi syarat dengan makna dan pelajaran yang bisa kita petik daripadanya. Baiklah, akan coba saya artikan secara rinci tentang makna hadis yang telah dibacakan tersebut. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang putih bersih dan memiliki rambut yang sangat hitam warnanya. Tak tampak sedikit pun bahwa ia baru melakukan perjalanan jauh, sedangkan kami tak seorang pun mengenalnya. Jadi pada saat itu Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk ya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambutnya yang bagus hitam, dan dia tidak tampak sedang dalam melakukan perjalanan yang jauh. Bajunya sangat bersih, dan anehnya tak satu orang pun yang di antara para sahabat yang mengenal orang ini, karena sangat asing. Kemudian orang itu duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menyandarkan lututnya pada lutut Nabi. Jadi tiba-tiba orang yang tidak dikenal itu menyandarkan lututnya ke hadapan lutut Nabi dan meletakkan tangannya pada paha Nabi, dan tangannya diletakkan pada paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah apabila engkau telah mampu melakukannya. Lalu orang asing itu berkata, "Engkau benar." Kami heran. Ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkan. Kemudian orang itu bertanya pula, "Dan beritahukanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik dan buruk." Orang itu berkata lagi, "Engkau benar." Kemudian ia bertanya lagi, "Jelaskanlah kepadaku tentang ihsan." Rasulullah pun menjawab, "Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sebab sekalipun engkau tidak melihatnya, namun dia melihatmu." Orang itu bertanya kembali, "Coba terangkan kepadaku tentang hari kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya." Orang itu berkata lagi, "Kalau begitu, terangkanlah tanda-tandanya saja." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tanda-tanda kiamat itu ialah apabila seorang budak balian atau hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang yang pada mulanya hidup susah memakai baju compang-camping sebagai pengembala kambing, kemudian menjadi kaya raya sehingga mampu berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung. Kemudian orang itu pergi.
Aku, Umar, diam sejenak. Lalu Nabi bertanya, "Hai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku atau Umar menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian." Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yaitu hadis kedua daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada seluruh pemirsa Puarta Berita dimanapun Anda berada, semoga uraian singkat ini akan menambah keimanan kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.